Shalom. Bagaimana kabarnya saudara-saudari, diberkati Tuhan, amin. Ya, kembali kita beribadah dari rumah seperti minggu lalu dengan fasilitas online. Tapi saya percaya Tuhan ada beserta kita. Ya, kita akan merenungkan dari satu firman Tuhan diambil dari Yesaya 62 ayatnya yang kelima. Kita buka bersama-sama Yesaya 62 ayatnya yang kelima, dan kita akan baca bersama-sama satu ayat ini dengan suara yang cukup keras tetapi dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Sudah ketemu Yesaya 62 ayat yang kelima, saya tunggu. Oke, kita akan baca bersama-sama Yesaya 62 ayatnya yang kelima, 2, 3. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Amin. Ini berbicara tentang bagaimana hubungan Tuhan dengan umatnya. Bukan kok jauh Tuhan dengan ciptaannya, tidak, tetapi mempelai. Jadi tema kita pagi hari ini adalah kita ini mempelai Tuhan. Katakan bersama-sama, kita ini mempelai Tuhan. Apa yang kita percaya itu, apa yang barusan kita katakan itu menjadi dasar kita melangkah mengambil keputusan bahwa kita ini mempelai Tuhan. Hari-hari ini kita dihadapkan pada keadaan yang sepertinya ya kalau enggak bisa dikatakan menakutkan, ya penuh waspada di mana-mana. Dan work at home, dan work from home, jadi bekerja di rumah atau bekerja dari rumah, dan juga stay at home, tetap tinggal diam di rumah. Dan minggu lalu sudah mulai menyentuh worship from home, mulai kita itu menyembah Tuhan itu dari rumah. Dan setelah kita itu bergumul, gereja ini bergumul dengan berbagai pertimbangan, berbagai masukan, dan Ibu Gembala kita berdoa, puji Tuhan, gereja kita memutuskan untuk taat pada anjuran pemerintah. Gereja libur. Amin. Berdoa di rumah. Saat ini Bapak Ibu di rumah, betul, amin? Di rumah, ya. Tetapi keputusan untuk libur tersebut ternyata tidak serta-merta membuat seluruh jemaat itu tenang atau senang. Ada yang mulai bertanya-tanya, gereja kok tutup? Iman kita di mana? Gereja kok tutup? Kita ini lebih taat pada Tuhan apa pada pemerintah? Ada juga yang mengatakan, hidup matiku di tangan Tuhan, aku tidak takut. Ada juga yang melihat dari sisi lain, ini anjuran pemerintah, ini penyakit. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Disitulah mulai banyak perbincangan, banyak diskusi, bahkan banyak debat. Yuk kita tenang sejenak dan kembali kita katakan, kita ini mempelai Tuhan. Amin. Kita ini mempelai Tuhan. Mempelai itulah hubungan antara kita dengan Tuhan. Mempelai itu tidak dinilai hanya dari 1-2 hari. Hubungan mempelai itu nggak bisa dilihat hanya 1-2 hari. Hubungan antara mempelai itu hubungan yang sepanjang pengenalannya. Begitu juga Tuhan melihat kita. Kita tidak bisa mengatakan orang itu tidak beriman karena 2, 3, 4 minggu nggak ke gereja akhir-akhir ini. Atau juga kita tidak bisa juga mengatakan orang itu beriman karena tetap ke gereja walaupun kondisi seperti ini. No, tidak bisa dinilai seperti itu. Tuhan melihat kita itu sepanjang pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan tahu kok kita mengenal Dia atau tidak. Tuhan tahu itu. Seorang teman tahu gereja saya libur, mulai ngirim pesan ke saya. Dia beri perumpamaan seperti ini. Anggap kamu, dia ngomong ke saya, anggap kamu itu punya istri. Ya memang saya punya istri. Anggap kamu itu sangat mencintai istrimu. Sangat mencintai istrimu, setiap hari katakan I love you. Setiap hari memberi pujian, setiap saat
memberi sesuatu, entah itu baju yang bagus, perhiasan, rumah dan sebagainya. Tapi engkau nggak pulang-pulang. Gimana istrimu memandangmu? Saya tahu yang dimaksud nggak pulang. Saya bisa katakan saya mencintai dia dengan memuji Tuhan. Mungkin itu yang dimaksud menyembah Tuhan. Tapi kalau tidak ke gereja gimana mempelaimu itu ngomong ke engkau? Saya jawab, benar salah kalau saya tidak pulang-pulang. Tetapi bukannya saya tidak pulang-pulang. Saya setiap hari pulang. Saya itu selalu ke gereja. Hanya saja 2-3 hari ini saya pamit tidak bisa pulang ya istriku karena tugas dari pemerintah. Apakah istriku tidak bisa nerima? Pasti bisalah, dia mengenalku bukan hanya 2-3 hari itu. Tetapi sepanjang pernikahan kami dia mengenal. Kalau sampai dia marah dan tidak mengenal, saya percaya itu bukan istri saya. Saya percaya kita ini mempelai Tuhan. Tuhan itu mengenal kita. Amin. Dan juga jangan buru-burulah kita bilang ini peperangan rohani kayak, ini ujian iman kayak, iman kita sedang diuji, kita tetap ke gereja atau tidak. Yuk jujur yuk. Yang melarang kita ibadah itu siapa? Ada. Tidak terucap dari manapun satu kalimat dilarang ibadah. Anjurannya adalah jangan kumpul-kumpul dulu. Itu isinya. Jadi jangan dipuntir menjadi dilarang ibadah. Jangan kumpul-kumpul dulu. Jadi salah juga misalnya gereja saya libur, nggak bisa ibadah di situ, dipelototi banyak orang, dilarang pemerintah katakanlah begitu. Terus saya ngomong, yuk ke rumahku saja kumpul semua ibadah di sana. Ya nggak bisa, kumpul-kumpulnya itu. Orang yang seperti itu tandanya orang itu nggak mudeng. Maksudnya ini apa yang dimaksud itu apa? Saya baca satu tulisan dikirim ke WA saya di forward akhirnya sampai ke saya. Bayangannya seperti ini. Anggaplah saya ini mempunyai iman sebesar biji salak. Iman sebesar biji sesawi saja mampu pindahkan gunung. Biji salak jauh lebih besar. Saya percaya Tuhan melindungi saya. Saya tetap nekat ibadah, ajak semua orang kumpul di gereja. Mungkin benar iman saya melindungi saya dari sakit penyakit. Tapi ada orang yang menularkan ke saya. Tidak mempan, tapi virus itu nempel di badan saya, nempel di baju saya, nempel di tangan saya. Saya ketemu orang muda, saya tidak merasa sakit, dilindungi Tuhan. Jabat erat, pindah ke situ. Dia tidak beriman. Mungkin belum sakit, dia anak muda masih kuat. Pulang ke rumah anak muda itu ketemu bapak ibunya yang sudah tua 60 tahun ke atas. Ibunya asma, bapaknya diabetes, tekanan darah tinggi, nularlah, sakit. Sedangkan kita jalan terus melanjutkan hidup karena kita tidak sakit, dia sakit, mati. Kita persepsi Tuhan melindungi aku gak sakit. Orang rebah sisi kiri kanan kiri kita, sisi kanan kita 1000, 10.000 kita melihat saja. Dosa kita membuat dia rebah. Camkan itu. Camkan. Jangan kita egois, yang penting aku gak rebah. Kalau rebahnya karena kita, Tuhan juga tidak berkehendak itu. Yuk turuti program pemerintah, diam di rumah. Kalau iman kita cukup besar, sangat besar sehingga kita yakin aku tidak akan tertular, pikirkan. Jangan kita menulari orang lain. Kalau kita ingin menunjukkan iman kita hari-hari ini, bukan dengan nekat berani ibadah bersama-sama bareng-bareng di gereja, tetapi yuk kita buktikan. Tuhan Yesus bisa dijumpai di rumah kita. Itu yang kita tunjukkan. Jadi berkat bagi lingkungan, jadi terang, jadi garam yang asli.
Orang melihat kita itu, oh anak-anak Tuhan ini mempunyai kepekaan sosial. Bukan kebalikannya jadi batu sandungan. Supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di surga. Betul. Hadapi itu dengan iman. Betul. Tetapi kita juga perlu pendapat dari ahli imun. Jaga jarak. Jangan kumpul-kumpul dulu. Kalau kita memang beriman, berani luar biasa, maju di garis depan, bantu itu yang ada di garis depan. Saya bukan dokter, tapi harus jadi dokter, jadi sopir juga bisa. Jadi yang bantu anak-anak juga bisa di garis depan. Tapi kalau memang belum sampai di situ, ayo, setidaknya kita bisa membantu dengan apa yang kita punya. Gak usah nambah pengeluaran. Uang yang harusnya kita pakai transport ke gereja, uang yang harusnya kita pakai persembahan di gereja, uang yang seharusnya kita pakai parkir di gereja, berikan itu untuk mereka. Ada banyak cara. Atau setidaknya, yuk kita jangan ribut. Doa dari rumah, support mereka. Doakan mereka. Sudah banyak yang gugur, doakan mereka. Pray until something happen. Doa sampai sesuatu terjadi. Praise until something happen. Puji sampai sesuatu terjadi. Hati-hati dengan iman kita. Hati-hati dengan iman kita. Kadang kita salah mempergunakan iman. Kejadian 6 ayat 13 dan 14. Kejadian 6 ayat 13 dan 14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofil. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kita ingat cerita Nuh. Nuh itu orang yang berkenan pada Tuhan, yang tidak bercela. Orang yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya Nuh juga punya iman. Tetapi saat banjir terjadi, Tuhan tidak menyelamatkan Nuh dengan mujizat. Bukan kok semua banjir air memenuhi mana-mana, tetapi rumah Nuh kering. Enggak. Bukan kok Nuh juga kebanjiran tapi dia tidak bisa tenggelam, enggak. Tapi Tuhan memberi satu pengetahuan tentang bahtera. Saya percaya zaman dulu orang belum mengenal bahtera. Jadi sepertinya kurang tepat kalau kita katakan orang-orang pada mengejek Nuh. Nuh, kenapa engkau bikin bahtera di gunung? Kalau mereka sudah kenal perahu, saat Nuh selamat mereka di belakangnya perahu-perahu juga selamat. Mereka tidak kenal. Belum tahu bahtera itu apa. Dan Nuh diberi pengetahuan itu. Dan Nuh mewujudkan, menyatakan imannya dengan membuat bahtera itu. Dan begitu bahtera itu jadi, apa yang terjadi? Bukan hanya Nuh yang selamat. Keluarganya juga selamat. Binatang-binatang pun selamat. Tangkap poin yang saya maksud. Benar kita punya iman. Tapi kadang Tuhan menyelamatkan kita bukan dengan iman yang terus diwujudkannya dengan doa saja di rumah, bukan. Tapi dengan menuruti anjuran pemerintah yang diberi pengertian oleh Tuhan. Seperti itu. Mungkin benar iman kita ini akan menyelamatkan kita. Tapi dengan tinggal di rumah, kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Jadi, ini jangan kita terlalu takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi jangan juga kehilangan kewaspadaan. Ayo kita waspada. Banyak pengetahuan yang kita dengar, kita terima. Lakukan. Bukan hanya supaya kita selamat, tetapi supaya lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Allah Bapa kami di surga,
Terima kasih Tuhan, kembali Engkau ingatkan kami akan status kami. Kami adalah mempelai-mempelai. Engkau tidak menghakimi kami dari hanya 2, 3, 4 minggu kami tidak bisa beribadah di gereja. Tapi Engkau melihat hati kami. Engkau melihat keintiman kami sepanjang kami mengenalmu. Ayo Tuhan, tolong Tuhan, beri kesadaran di hati kami. Supaya kami mengerti juga. Tidak selalu hanya dengan mujizat Engkau menyelamatkan anak-anak-Mu. Tapi dengan pengetahuan yang Kau berikan juga kepada kami. Kalau kami selama ini mendewa-dewakan iman kami sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain, ampuni kami Tuhan. Buat kami lebih menjadi garam dan terang bagi sesama. Mari Bapak Ibu yang ingin rindu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan lebih banyak orang lagi, dengan memiliki iman yang luar biasa, dengan taat pada ahli-ahli yang dipakai oleh pemerintah untuk membuat aturan, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, Engkau lihat Tuhan, anak-anak-Mu yang tumpang tangan di dada mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang tumpang tangan di dadanya saat ini. Tuhan, jamah mereka, peluk mereka, yakinkan mereka bahwa Engkau ada serta mereka, bahwa Engkau selalu melindungi mereka, bahwa Engkau selalu memeluk mereka, tetapi tetap ingatkan mereka supaya mempergunakan pengetahuan yang Engkau berikan pada mereka untuk menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Kami tidak takut Tuhan karena kami mempunyai Allah yang besar. Tapi kami mau taat pada pemerintah supaya lebih banyak yang diselamatkan. Berkati mereka Tuhan, pakai mereka lebih dan lebih lagi. Sekembalinya mereka dari ibadah online ini Tuhan. Banyak orang diselamatkan karena melihat perbuatan baik mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Salam. Jemaat GBI Geraharapan, apa kabarnya? Biar kiranya damai sejahtera Allah melingkupi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dengan ini kami memberitahukan bahwa pada ibadah raya tanggal 29 Maret dan 5 April 2020 masih diliburkan. Jemaat diimbau untuk berdoa di rumah masing-masing. Berdoa bagi bangsa Indonesia untuk diluputkan dari virus corona. Dan untuk ibadah tengah minggu masih diliburkan, menunggu konfirmasi lebih lanjut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mempersembahkan persembahan persepuluhan dapat mentransfer pada nomor berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mempersembahkan persembahan sumbangan sukarela dan pembangunan, bisa mentransfer nomor berikut ini. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.